warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli halin min al-ahwal muqaddam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al lam yatalim qattuha mutlaqan abada matasaba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al وجعلت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. يا ربي بالمصطفى عليهم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فقد تكون من أنشر النار والسرق ومن مهني. يا ربي بالمصطفى عليهم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع خمسة نطفئ بها حر الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى بنا وما وفاطمة.
Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para guru, para ujad, para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang khusus yang sama kita hormati guru kita mukarram Ustaz Sangan, guru kita Ustaz Marzuki, keluarga besar guru kita almarhum Ustaz Zulka, termasuk putra beliau Ustaz Sibaweh, jajaran TKM Musola Nurul Yakin, dan sesepuhnya Haji Pendi, Haji Mang Lamin, kemudian Mang Seman, dan juga pengurus yang lainnya, Bapak hadirin jamaah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat wasilah berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki tanggal 11 bulan Muharram ya. Kita masih diberikan kesehatan diantaranya dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang tadi udah puasa Asyura, kemudian kemarinnya enggak puasa, disunnahkan besok untuk melaksanakan puasa 1 hari lagi ya, untuk menyelisihi atau melakukan hal yang berbeda dengan orang yang dilakukan orang Yahudi ya. Jadi puasanya kita disunnahkan puasa Asyura dan juga 1 hari sebelumnya Tasu'a ya, kemarin berarti. Kalau kemarin enggak ya berarti besok ya, itu. Kemarin enggak, tadi enggak, besok enggak ya, emang enggak berarti. emang enggak bisa. Kalau yang keterangan, ada keterangan hadis langsung sahih ya, memang masalah puasanya ya. Itu kalau fadilah-fadilah yang lainnya itu kan termasuk keterangannya dhaif saja itu. Tapi untuk li fadhailil amal yang namanya kebaikan silahkan laksanakan gitu. Kalau keterangan puasa mah itu kuat hadisnya, itu sahih ya. Makanya orang-orang yang katanya berbeda juga dengan kita, kalau puasanya mereka lebih rajin gitu ya. Jadi Asyura sama hadiah asar tanggal 11-nya, atau Asyura dengan hari sebelumnya Tasu'a. Karena orang-orang Yahudi waktu Nabi hijrah ya datang ke Madinah itu mereka melaksanakan puasa hanya tanggal 10-nya saja. Supaya kita beda ya, jadi tanggal 9-nya kita puasa diperintahkan oleh Nabi, atau tanggal 11-nya itu. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Jadi kita diperintahkan untuk berbeda. Kalau zaman-zaman dulu mah dasi kayak itu sebenarnya nggak boleh, ulama tasawuf mah dasi, pakai dasi, karena katanya itu orang budaya orang-orang Yahudi, orang Nasrani ya. Sekarang mah sudah ya bagaimana ya, barangkali ya apa tuh namanya ya, ulama berijtihad lagi barangkali ya. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masih kaitan dengan Asyura ini sambungannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annama yaf'aluhun nasu yawma Asyura minal i'tisali wa labsis siyabil jududi wal iktihali wat tatayyubi wal ikhtidabi bil hana'i wa tabkhil atimati bil hububi wa salati raka'atin bid'atun madmumatu was sunnatu tarku dzalika kullihi li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hadin laimatil arba'ah. Ini kitab karangan Syekh Zainuddin Al-Manibari
ya, termasuk pengarang kitab Fathul Mu'in yang di pondok-pondok pesantren ya. Umumnya itu dikaji, dibaca kitabnya. Bahkan kalau di pondok pesantren Al-Falah Ploso itu Fathul Mu'in itu termasuk Bahsul Masail tingkat aliyah ya, tingkat aliyah Bahsul Masailnya kitabnya Fathul Mu'in. Kalau tingkat sanawiyah Bahsul Masailnya itu kitab Fathul Qorib ya. Kemudian yang lebih tingginya lagi kitabnya Fathul Wahhab ya, itu Bahsul Masail. Jadi mereka sudah terbiasa musyawarah yaitu, kemudian membahas masalah-masalah itu mereka sudah terbiasa. Ini diantaranya kitab karangan yang sama pengarangnya dengan Fathul Mu'in, ini kitab Irsyadul Ibad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu annama yaf'aluhun nasu yauma Asyura, bahwa sesungguhnya apa-apa yang dilakukan oleh manusia pada hari Asyura minal yatisali, ini namanya minnya min lil bayan, huruf jar lil bayan, menjelaskan maksudnya yang dilakukan oleh manusia-manusia pada hari Asyura itu apa? Minal yatisali, yakni atau yaitu ada yang mengatakan bahwa sunnah mandi hari Asyura. Kemudian walabsis yabil judud, pakai pakaian al judud, jamak dari jadidun, pakai pakaian yang baru hari Asyura. Wal iktihali, pakai sifat mata atau celaan ya, pakai sifat mata. Kemudian at-tatayyubi, memakai wangi-wangian pada hari Asyura. Wal ikhtidabi bil hanai, pakai pacar kuku ya, kuku itu atau pewarna kuku, nah itu pacar pada hari Asyura. Wa tabkhil at'ibatil bil khububi, dan memasak makanan-makanan dengan menggunakan biji-bijian, bikin bubur kacang khusus hari Asyura misalnya. Wa sholati raka'atin, dan melaksanakan sholat beberapa rakaat, itu bid'atun majmumatun, kata pengarang kitab ini termasuk bid'ah yang tercela ya. Itu jadi pakai sifat mata mah pakai baik, tapi jangan diniatin Asyura, karena pakai sifat mata itu kapanpun disunnahkan gitu, walaupun laki-laki ya. Kemudian rek mandi mah ya mandi baik, karena walaupun bukan hari Asyura tetap sunnah mandi ya. Kita rada-rada panas gerah nih badan kita, atau banyak keringatnya jadi bau, itu disunahkan mandi walaupun bukan hari Asyura. Nah ini yang tidak diperbolehkan itu sunnah mandi hari Asyura, jadi diniatkan hari Asyuranya itu ya. Kemudian memakai minyak wangi juga, kan kapanpun disunahkan pakai minyak wangi ya, itu lebih-lebih hari Jumat, nah itu disunahkan. Kemudian di waktu-waktu yang lain walaupun bukan hari Jumat tetap disunahkan pakai minyak wangi. Nah tapi kemudian ketika pakai minyak wanginya bertepatan dengan hari Asyura, kemudian diniatkan mengagungkan hari Asyura ya, memuliakan hari Asyura, itu termasuk bid'ah, itu enggak boleh ya. Itu ini dikatakan di sini fasunnatu tarku dzalika kullihi, sunnahnya jangan dilaksanakan semua itu jangan, artinya jangan dilaksanakan tuh ya, maksudnya jangan dilaksanakan niatnya ya, kalau dilaksanakan ya nggak apa-apa gitu. Mau sholat nggak apa-apa, tapi jangan diniatkan sholat Asyura ya, sholat aja, sholat kan kapanpun disunahkan sholat ya. Itu habis sholat maghrib kan ada sholat awabin tuh 6 rakaat yang kita ya suka enggak melaksanakan ya, bukan suka melaksanakan, tidak melaksanakan. Nah itu atau setelah sholat awabin 6 rakaat mau lagi, pengen lagi terus sampai isya pun terus bangun lagi, nggak apa-apa ya itu. Tapi ketika diniatkan untuk diantaranya hari Asyura itu dilarang gitu.
Apa sebenarnya di sini katakan li'annahu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, dan juga tidak dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat Nabi, wala ahadun minal a'immatil arba'ati wa ghairihim, dan tidak oleh salah satu pun dari imam-imam madhab yang empat ya. Jadi sholat hari Asyura nggak usah diniatkan hari Asyura, sholat biasa gitu, itu tidak laksana. Wa maruya fiha min al hadisi faqadibun mawdu'un. Dan keterangan-keterangan hadis yang katanya direwayatkan, ada hadisnya faqadibun, itu bohong. Mawdu'un ya, mawdu itu diada-adakan keterangan itu ya. Wa anna ma yuf'alu fi katsirin minal buldani min iqadil qanadil katsirati fi layalin ma'rufatin minas sanati bid'atun qabihatun munkaratun. Dan apa-apa yang dilakukan di ya banyak daerah, banyak negara, itu diantaranya yaitu menyalakan lampu dalam jumlah banyak, itu pada malam-malam tertentu, diantaranya malam nisfu Sya'ban nyalain lampu, malam Asyura nyalain lampu misalnya, kemudian malam-malam yang lain nyalain lampu. Nah ini ya bid'atun qabihatun, termasuk bid'ah yang buruk. Nah itu ya itu. Waffaqana Allahu liktisabil fadaili wajtinabir radaili. Kata pengarang kitab ini, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Ini ujung daripada pembahasan keterangan yang ada hubungannya dengan Asyura, hampir 1 halaman setengah ya, hampir 1 halaman setengah itu penjelasannya. Itu di kitab-kitab lain juga ya ada ya, itu diantaranya di kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian tentang puasa sunnah mah di kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya itu sahih ya. Pengarangnya namanya Imam Nawawi, umur 40 tahun meninggal dunia, tapi karya-karyanya cukup lumayan banyak, luar biasa, tidak sempat menikah ya. Itu ulama yang tidak sempat menikah, diantaranya itu Syekh Nawawi, umur 40 tahun doang meninggal ya. Itu tapi hasilnya banyak ya. Kemudian Ibnu Taimiyah diantaranya lagi yang tidak sempat menikah ya. Selanjutnya ya udah habis atau intaha ya, habis ya tentang penjelasan atau keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan hari Asyura. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, babul haji. Ini kita menginjak ke bab haji. Baru pada pulang jamaah haji ya. Tapi umroh mah udah dibuka. Ya, saya lihat teman saya dari Bogor itu ada di Madinah. Ya, berarti udah dibuka umrohnya ya. Itu. Kemudian haji mah diantaranya ada yang baru pulang. Tadi pimpinan pondok pesantren Al-Hikamus Salafiyah di Purwakarta itu tadi pagi baru dijemput oleh santrinya di Purwakarta, jadi baru pulang gitu ya. Itu. Jadi barangkali ada yang punya niatan mau umroh mah ya sekarang sudah dibuka ya. Gitu. Insya Allah lancar lagi ya, itu normal umrohnya. Selanjutnya babul haji, ini bab menjelaskan tentang ibadah haji ya. Ibadah haji itu kalau di bab di kitab lain ada sekalian babul haji wal umrati, bab haji dan umroh. Tapi kebanyakan mah babul haji aja, babnya haji, tapi di ujung-ujungnya dijelaskan juga tentang umroh ya. Itu apa sebabnya? Karena termasuk ya rangkaiannya
ya pelaksanaan ibadah haji dan umroh ya. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi, dan hanya karena Allah. Nah, ini ya jar majrurnya didahulukan. Jadi artinya itu ala sabil qasr. Ya, itu kalau menurut ilmu balaghah mah jadi hanya sama dengan kita apa tuh namanya seperti bismillahirrahmanirrahim dan yang lain-lainnya ya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu qasr. Ya. Jadi hanya karena Allah artinya di sini ya. Hanya karena Allah alan nasi diwajibkan kepada manusia atas manusia hajjul baiti untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, yaitu untuk melaksanakan haji ke sana mampu di perjalanannya sabila. Diwajibkannya bagi yang mampu. Mampu itu gimana? Di wujdaniz zad, ada bekal. Bekalnya itu bukan hanya untuk perjalanan orang yang akan melaksanakan pemberangkatan, melaksanakan ibadah haji ke sana, juga bekal artinya biaya yang untuk membiayai orang yang menjadi tanggung jawab dia di tanah air. Jadi untuk anak istri yang ditinggalkan, kalau anak istrinya tidak ikut, ya, kalau anak istrinya tidak ikut, dia wajib ada. Jadi nggak boleh hanya untuk berangkat saja, tapi untuk di rumah nggak ada. Tapi biasanya mah ya ketika udah siap untuk berangkat ke sana, nanti pada waktunya untuk yang di rumah mah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, cuman ada ini angkat, ada buat ongkos doang, ntar ya ada rezekinya gitu. Nah, sama seperti orang ngepas banget buat di rumah ada, buat ke sana ada, tapi nanti setelah pulang dari sana udah nggak ada lagi gimananya. Masa katanya mau nganggur baik, biasanya dagang nggak punya modal, itu mendingan jangan pakai berangkat haji dah. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya tetap nanti oleh Allah Subhanahu wa taala diganti. Ya, itu pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diganti, pasti ya. Kita yakin aja ya. Itu jangankan ibadah haji, umroh aja suka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti itu, mau umroh itu diganti. Biaya haji diganti. Pokoknya saya bukan sombong nih ya. Saya tadinya cita-cita saya itu punya niatan buat cita-cita. Punya duit dikit-dikit mau beli mobil yang jelek-jelek, mau beli mobil dulu ah gitu. Jelek-jelek. Kemudian kata istri saya udah cukup yang buat ya seongkosin haji yang 25 juta kali dua orang 50 juta, udah daftarin haji aja. Daftarin haji, udah daftar haji itu yang 50 juta itu nggak lama ada lagi rezekinya ya. Terus mau beli mobil, nyari-nyari saya di OLX kan yang jelek-jelek kan di OLX yang bekas-bekas ya. Kata istri saya udah umroh dulu aja, dipakai umroh itu. Pulang dari sana 2 bulan apa sebulan setengah ada lagi tuh ya. Jadi mobil jelek kebeli, umroh itu terlaksana, kemudian haji dan daftar. Jadi benar-benar diganti, belum kesana gitu ya. Masya Allah. Itu kesananya mah belum dapat giliran baik ya. Itu lama itu ya, antrinya lama ya, tapi yang penting kita udah berusaha. Panono insya Allah anu tereh mah Pak. Tahu disukan gimana mudah-mudahan. Biwujdaniz zad warrahilah, dan kendaraan ya, kendaraan. Warrahilah itu asalnya mah hayawan tunggangan, binatang tunggangan untuk orang yang hanya bisa berkendaraan dengan menggunakan hewan. Naik onta, ongkos ontanya ada, naik kuda, ongkos kudanya ada untuk orang yang di sana. Kalau sih kita berarti warrahilah ongkos ya naik pesawat ONH ya, ongkos naik haji atau sekarang mah diganti namanya BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi istilahnya bukan ONH, BPIH.
biaya perjalanan ibadah haji. Apa sebabnya? Karena ongkos naik haji mah jadi ntar naik baik ongkosnya. Ongkos naik haji jadi naik lagi gitu. Jadinya BPIH. Ya BPIH kalau mau ditaikin mah pemerintah naik istilahnya beda ya. Alhamdulillah. Jadi ongkos untuk biaya di perjalanan pergi dan di sana kemudian pulang ada ongkosnya. Itu. Jadi bagi orang sana pun, kalau orang ini banyak yang dari Mesir jalan kaki, banyak yang dari Mesir, di riwayat-riwayat itu banyak hanya untuk melaksanakan ibadah haji, bukan hanya ya kalau untuk melaksanakan ibadah haji. Itu saking merasa pentingnya untuk melaksanakan ibadah haji, ada yang banyak yang jalan kaki. Ya. Di kita ada yang naik motor, orang Bogor juga. Orang mana tuh naik motor lagi tuh ada ya di beritanya ya itu. Dan kalau cerita orang-orang soleh mah jangankan pergi haji, untuk hanya sekedar silaturahmi aja, silaturahmi dari Mesir, dari Palestina ya, dari Irak ya, dari Khorasan, dari Iran ya. Itu kalau ini banyak yang melaksanakan perjalanan kaki untuk menemui orang soleh ya, ke Mekah. Itu banyak yang begitu itu, di kitab-kitab itu banyak ya. Itu makanya orang-orang diantaranya nih, orang-orang Jawa itu kalau mau silaturahim itu ada yang muridnya disuruh jalan kaki dari Lampung dulu ya, memang keturunan orang-orang Jawa juga ya. Itu ada yang mau ke Madiun suruh nemuin kiai siapa gitu, jalan kaki ke Madiun dari Lampung. Saya ketemu orangnya itu di Madura ya. Saya ketemu di Madura di Syekh Bangkalan karena saya beberapa malam di sana ya. Itu ngobrol itu dari Lampung ke Madiun, jalan kaki ke Madiun. Tapi dia jalan Bogor ke Puncak sono terus ke Tasik. Kok Pamijahan dulu? Pamijahan itu dari kota jauh banget tuh Pamijahan. Itu jalan kaki itu, ya. Itu ya. Enggak bawa duit darinya, enggak balik sama sekali. Tapi ketika butuh ada aja pertolongan. Itu kata saya itu di Merak makan naik kapal mereka. Ya itu perlu pakai ongkos. Itu katanya benar-benar pertolongan Allah. Ketika saya jalan memasuki dermaga, itu ada yang manggil. Dek, mau nyebrang ya? Iya, saya bayarin itu, Masya Allah. Jadi benar-benar ketika itu ya, kalau misalnya udah nyebrang laut kan udah nggak pakai biaya khusus lagi tuh ya. Kalau nggak ada banget, nah itu dia ke masjid pengen minum air keran, tapi waktunya makan mah ada baik katanya, ada baik yang ngasih, nggak boleh pakai biaya dari rumahnya ya. Itu artinya untuk benar-benar belajar pasrah ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jalan Bogor sono Puncak ya, terus ke Tasik ke Pamijahan. Itu berbulan-bulan gitu, Masya Allah ya. Itu kalau di sini mah kan nggak umum seperti itu ya. Tapi waktunya mah ada baik, waktu lapar mah ya, waktu butuh makan mah. Itu kalau dari perjalanan dari Madura ke Batu Ampar itu jalan kaki itu udah biasa banget itu mah. Itu apalagi mau ke Batu Ampar, kalau jalan kaki kemudian berhenti di warung, saya ya karena ngobrol sama teman saya yang udah melaksanakan itu, tinggal perjalanan dikit lagi saya mau nyoba mau jalan gitu, terus berhenti di warung, itu mau dibayar nggak mau. Kalau mau ke Buyut Samsudin ke Batu Ampar, itu Buyut Samsudin kan di Omben itu ya, saya pernah ke sana gitu. Itu kalau berhenti di warung, walaupun kita niatnya mau bayar, kalau jalan kaki nggak mau. Nah, kemudian teman saya nanya, kenapa? Katanya, Mbak, kan saya memang mau bayar. Itu di sini mah udah biasa warung kalau ada yang mau ziarah kemudian jalan kaki, ziarah ke Buyut Samsudin itu udah biasa, kagak bayar, nggak boleh nerima. Itu nanti kerasa banget keberkahannya. Jadi setelah ada yang ngasih makan sama yang jalan itu, biasanya keuntungannya gede, laris gitu lobangannya gitu. Ya,
kemudian dia nyoba dikit lagi, kemudian dia nyoba di warung satu lagi, nggak pati jauh ya, berhenti lagi. Itu nggak mau lagi dibayar. Ya, ternyata emang udah biasa itu begitu ya di sana. Masya Allah, udah biasa. Cobalah itu ke sono, ke Madura. Tapi jangan jalan kaki dari sini, nyoba di sono, udah deket-deketan terus berhenti. Saya jalan ini gitu. Nggak bayar gitu. Itu di Batu Ampar itu ya, itu dari Bangkalan jauh ke Batu Ampar, saya kan naik bis ya gitu. Aku itu jauh, soalnya beda kabupaten. Itu Bapak Fajar yang tahu bakal orang Madura sana ya. Itu jadi ya saya kagum sama orang Madura itu takzimnya sama ulama sama kiai itu masya Allah luar biasa ya, takzimnya sama kiai, makanya berkah-berkah itu orang Madura itu berkah-berkah, soalnya takzimnya sama kiai masya Allah luar biasa ya. Itu ada yang teman saya ngomong, tani orang tani ini nanam apa baik itu pertama dikasih itu sebelum dijual itu dibawa dulu ke kiai, itu hasil pertaniannya. Misalnya nanam kacang itu sebelum dijual itu dibawa dulu ke kiai dikit mah gitu, ngasih sama kiai dulu, pengen keberkahannya gitu. Itu kan kita mah nggak begitu, panglaris diberekun kan jadi tuman jadi tahu numoli gitu. Gitu jangan. Bapak hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Fadilan andainin wa mu'anin, jadi bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ya, itu kemampuan untuk ya biaya perjalanan dan untuk orang-orang yang akan ditinggalkan yang menjadi tanggung jawab dia, lebih dari utang lagi, udah dibayar utangnya, jangan punya utang pergi haji ya, itu bayar utang bayar dulu itu. Wa mu'ani mayyamunuhu dhihaban wa yaban, dan biaya orang yang menjadi tanggung jawab dia pergi dan pulang itu ya termasuk dalam kategori mampu, udah lebih begitu itu termasuk mampu. Itu sebaliknya kalau masih punya utang itu sampai habis pun ya biaya perjalanan ibadah haji 30 juta, utangnya 30 juta, kalau dibayarin semua berarti nggak berangkat haji. Lah udah bayarin utang itu mah wajib utang bayar. Itu jangan pergi haji tapi utang nggak dibayar, keselen ngautangan anak terhidang gitu, buat haji duit aing tidak dibayar gitu. Nah, itu. Ini saja kurang lebihnya, mohon maaf.